Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Semoga sehat selalu, semangat, dan mendapat keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, Bapak akan sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, langsung saja perkenalkan nama Bapak yaitu Muhammad Rahman. Bapak mengajar di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan kalian tentang hidup dengan kejujuran dan amanah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan keberkahan serta ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada anak-anak sekalian bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Di sini peserta didik mampu yang pertama menyebutkan pengertian jujur, yang kedua menyebutkan makna jujur sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Lalu yang ketiga menunjukkan contoh dari jujur, yang keempat menyebutkan pengertian amanah, yang kelima menjelaskan makna amanah sebagai implementasi di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 8 dan hadis yang terkait. Lalu yang keenam menjelaskan contoh perilaku amanah. Baik, kita akan mempelajari tentang hidup tenang dengan kejujuran dan amanah. Apakah anak-anak Bapak sekalian mengetahui apa itu berperilaku jujur dan apa itu amanah? Jika belum, Bapak akan menjelaskan tentang hidup berperilaku dengan jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Mengapa kita harus jujur? Karena jujur itu sangat penting. Berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi, dan dicurangi. Untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "An Abdullah bin Nabi Mas'ud, an Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala inna sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah." Yang artinya, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada keberkahan atau kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada kita ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Kejujuran berbuah kepercayaan, dan sebaliknya, jika kita berdusta, maka akibatnya kita tidak akan dipercaya orang lain, dan berbohong membuat hati was-was. Kejujuran bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur menjadi identitas seorang muslim. Katakanlah jika yang benar itu adalah benar dan yang salah adalah salah. Jangan dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talmisul haqqa bil batili wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya,
dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Hikmah dari berperilaku jujur adalah yang pertama, mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Lalu yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Yang selanjutnya yaitu berperilaku amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang atau setiap muslim adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa, zakat, dan berbuat baik kepada sesama dan orang lain dan juga lain sebagainya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah disebut dengan orang yang bertanggung jawab. Dan apabila orang yang tidak bisa menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, menjaga amanah itu sangat penting. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, an Abni Umar radhiyallahu anhu an Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan an ra'iyatihi wa al-amiru billazi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa was mas'ulun anhum. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'una. Yang artinya, dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 8. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam bentuk amanah. Dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketaatan akan segala perintah Allah dan segala larangannya. Lalu yang kedua yaitu amanah terhadap sesama orang lain atau manusia. Di sini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Lalu yang ketiga yaitu amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri sendiri. Hikmah berperilaku amanah yaitu yang pertama, dapat dipercaya orang lain. Lalu yang kedua, dimudahkan atau mendapatkan simpati dari semua pihak, baik lawan maupun kawan. Lalu yang ketiga, hidupnya akan selalu sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah materi yang sudah Bapak jelaskan pada video pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, Bapak akan memberikan kuis kepada anak-anak Bapak sekalian. Cara menjawab kuis yang akan Bapak berikan kepada kalian yaitu Bapak akan menyebutkan pertanyaan terlebih dahulu. Lalu untuk anak-anak sekalian, Bapak akan memberikan waktu selama 5 detik untuk mencari jawaban yang benar. Baik, kita akan langsung saja memulai kuis kita kali ini. Baik, kuis yang pertama yaitu kutipan dari ayat, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebaikan.
Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Pertanyaannya, kutipan ayat tersebut merupakan dasar berperilaku A. Jujur, B. Istiqomah, C. Amanah, dan D. Empati. Baik, untuk jawabannya benar yaitu A. Jujur. Untuk soal yang kedua yaitu perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, akan dipercaya orang lain. Kedua, mendapatkan banyak teman. Ketiga, mendapatkan banyak harta. Yang keempat, akan selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk hikmah berperilaku jujur adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 2, dan 4, D. 1, 3, dan 4. Baik, untuk jawabannya benar adalah C. 1, 2, dan 4. Lanjut soal yang ketiga. Berikut ini hikmah dari sifat amanah, kecuali A. Disenangi teman-teman, B. Disanjung teman-teman, C. Dikhianati teman, dan D. Dipercaya orang lain. Baik, untuk jawabannya benar adalah yang C. Dikhianati teman-teman. Baik, kesimpulan pada video pembelajaran kali ini adalah jujur ialah kesesuaian sikap antara perbuatan dan perkataan yang sebenarnya, dan amanah adalah dapat dipercaya. Maka dari itu, kita sebagai umat beragama haruslah memiliki sifat jujur dan amanah, karena orang lain dapat mempercayai kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada orang yang berperilaku jujur dan berperilaku amanah. Baik, hanya itu yang dapat Bapak sampaikan kepada anak-anak sekalian. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.